Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Nur Setiawan dengan NIM 112310470, mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Pak Jizenzi Tias Wirastomo. Di sini saya akan mempresentasikan dan memperkenalkan produk yang saya buat. Dan juga saya akan menjelaskan proses produksi, administrasi keuangan, beserta cara promosinya. Di sini saya membuat produk berupa parfum, dan nama brand parfumnya adalah Nirvana. Kata Nirvana sendiri terinspirasi oleh konsep spiritualitas dan ketenangan yang mengusung nilai-nilai kedamaian dan keanggunan. Dari brand Nirvana parfum ini memiliki 3 varian, yaitu Sundara, Prana, dan Jiva. Lalu di sini saya akan menjelaskan proses produksinya. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku. Proses ini melibatkan bahan baku alami dan sintetis yang akan membentuk karakter dari setiap varian parfum Nirvana. Dan bahan-bahan baku yang digunakan seringkali berasal dari berbagai belahan dunia. Proses selanjutnya yaitu formulasi parfum. Formulasi parfum ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama peracikan oleh ahli parfum, lalu uji coba dan pengujian sensori, dan maturasi parfum. Proses peracikan parfum dilakukan oleh ahli parfum yang berpengalaman. Mereka menciptakan formulasi yang seimbang, menggabungkan berbagai bahan dan takaran yang tepat untuk menghasilkan komposisi yang diinginkan. Setelah campuran bahan dilakukan, parfum akan diuji untuk mengevaluasi kestabilan dan kecocokannya. Pengujian ini melibatkan penyesuaian komposisi aroma agar sesuai dengan ekspektasi parfum aroma Nirvana. Setelah formulasi dilakukan, parfum akan dibiarkan matang untuk beberapa minggu hingga aromanya benar-benar stabil dan menyatu. Proses ini penting untuk memastikan kualitas jangka panjang dari sebuah parfum. Lalu proses selanjutnya adalah penyaringan dan pencampuran. Di sini ada 2 tahapan, yaitu penyaringan cairan dan pengenceran atau dilusi. Penyaringan cairan yang dimaksud adalah parfum yang telah diracik akan dibiarkan matang, lalu disaring untuk menghilangkan partikel halus atau bahan yang tidak diperlukan. Lalu pengenceran yang dimaksud di sini adalah parfum dapat dicampur dengan alkohol berkualitas tinggi dan air deisonasi, mengatur konsentrasi hingga mencapai tingkat yang tepat sesuai dengan jenis parfum. Proses selanjutnya yaitu pemilihan botol dan desain. Setelah memilih botol dan desain yang sesuai, cairan dituangkan ke dalam botol kaca tersebut lalu dilakukan penyegelan agar tidak terjadi kontaminasi pada cairan parfum tersebut. Setelah cairan dimasukkan ke botol lalu disegel, tahap selanjutnya adalah pengepakan dan labelisasi. Setiap botol diberi label dengan informasi yang tepat termasuk bahan-bahan yang digunakan, tanggal produksi, dan simbolisme merek Nirvana. Proses selanjutnya yaitu pemeriksaan kualitas. Jadi setiap batch parfum Nirvana akan melakukan pemeriksaan kualitas yang cukup ketat untuk memastikan parfum Nirvana memiliki aroma yang konsisten dan dapat diandalkan. Jadi proses ini melibatkan evaluasi terhadap daya tahan aroma, kecepatan penguapan, dan kesegaran aroma. Dan tahap terakhir yaitu distribusi dan penjualan. Parfum Nirvana akan didistribusikan ke toko retail, butik eksklusif, dan platform online. Pengiriman parfum dilakukan dengan memperhatikan kesegaran dan keamanan produk. Lalu saya akan menjelaskan administrasi keuangannya. Yang pertama-tama ada modal awal. Modal awal di sini yang pertama adalah modal investasi atau fixed cost. Modal investasi terdiri dari pengembangan produk, biaya pengemasan, biaya peralatan produksi, biaya legalitas, dan biaya promosi awal. Lalu yang kedua adalah modal operasional.
atau variable cost yang terdiri dari biaya bahan baku per batch produksi, biaya tenaga kerja yang meliputi produksi, pemasaran, dan distribusi, lalu biaya pengiriman atau distribusi. Saya akan menjelaskan rincian-rincian biaya modal awal. Yang pertama yaitu pengembangan produk senilai 10 juta rupiah, pengemasan per 1000 unit senilai 15 juta rupiah, lalu mesin produksi senilai 20 juta rupiah, selanjutnya legalitas senilai 5 juta rupiah, dan promosi awal senilai 10 juta rupiah. Jadi total modal awalnya adalah 60 juta rupiah. Lalu selanjutnya adalah biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit harus dihitung untuk menentukan harga jual. Dan komponen biaya produksi unit meliputi bahan baku, botol dan kemasan, tenaga kerja, dan biaya tambahan seperti listrik, air, dan transportasi. Dan inilah rincian-rincian biaya produksi per unit. Yang pertama yaitu bahan baku per unit senilai Rp20.000, botol dan kemasan per unit senilai Rp15.000, tenaga kerja per unit senilai Rp5.000, dan biaya overhead pabrik senilai Rp5.000. Jadi total biaya produksi per unit yaitu Rp45.000. Selanjutnya yaitu strategi penentuan harga jual. Jadi penentuan harga jual didasarkan pada biaya produksi, margin keuntungan, dan posisi brand di pasar. Jadi formulasi penentuan harga di sini yaitu harga jual sama dengan biaya produksi ditambah margin keuntungan dikali biaya produksi. Contoh, biaya produksinya 45.000. Lalu margin keuntungannya 100%. Jadi 45.000 dikali 100%. Jadi harga jualnya 45.000 ditambah 45.000 sama dengan Rp90.000 per unit. Lalu ada proses pengelolaan keuangan yang meliputi pembukuan. Jadi pembukuan ini mencatat semua pemasukan dan pengeluaran seperti bahan baku, gaji, iklan, dan lain-lain. Yang menggunakan software akuntansi seperti Microsoft Excel. Lalu ada analisis arus kas. Jadi menghitung arus kas masuk seperti penjualan dan arus kas keluar seperti biaya produksi dan biaya operasional lainnya. Dan pastikan ada dana cadangan seperti dana darurat. Lalu proses selanjutnya adalah menghitung break-even point atau BEP. Jadi BEP di sini adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya kita tidak untung atau tidak rugi. Jadi rumus BEP di sini yaitu total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Contohnya, total biaya tetap yaitu 60 juta. Lalu harga jual per unit yaitu 90.000. Dan biaya variabel per unitnya itu 45.000. Jadi BEP-nya 60 juta dibagi 90.000 dikurang 45.000 sama dengan 1.333 unit yang harus dijual untuk mendapatkan break-even point. Jadi dengan administrasi keuangan yang terencana, brand Nirvana Perfume dapat berkembang menjadi brand yang sukses dan kompetitif. Dan di sini saya akan menjelaskan cara menjual atau cara mempromosikan brand Nirvana Perfume ini. Jadi ada dua cara yaitu offline marketing dan online marketing. Saya akan menjelaskan cara mempromosikan lewat online marketing terlebih dahulu. Jadi teknik online marketing ini ada beberapa cara, yaitu salah satunya lewat influencer marketing. Yang dimaksud di sini adalah kolaborasi dengan beauty influencer atau lifestyle influencer untuk mempromosikan brand produk Nirvana parfum ini. Lalu selanjutnya lewat marketplace dan website e-commerce. Jadi
saya akan menawarkan parfum di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan membuat website resmi parfum Nirvana. Lalu selanjutnya saya akan memberikan promo eksklusif seperti diskon untuk pembeli pertama atau gratis ongkir. Lalu selanjutnya adalah email marketing. Yang dimaksud email marketing di sini yaitu membangun database pelanggan dengan memberikan insentif seperti voucher diskon untuk pendaftaran email. Lalu selanjutnya adalah mempromosikan lewat offline marketing. Salah satunya adalah membuka booth di mall atau event tertentu untuk memberikan pengalaman langsung kepada pelanggan untuk mencoba parfum saya. Dan selanjutnya adalah memberikan sampel parfum gratis di lokasi strategis seperti mall, kantor, atau acara-acara komunitas. Dan juga melakukan retail partnership, yaitu bekerja sama dengan toko kosmetik atau butik untuk menjual produk saya secara offline. Lalu di sini saya akan menjelaskan teknik hook menjual brand saya. Jadi hook adalah cara untuk menarik perhatian audiens secara emosional ataupun rasional sehingga mereka tertarik membeli produk saya. Jadi beberapa teknik hook yang relevan yaitu yang pertama adalah storytelling, yang kedua adalah unique selling proposition, yang ketiga adalah eksklusivitas dan kelangkaan, dan yang terakhir adalah testimoni dan ulasan. Saya akan menjelaskan teknik hook yang berupa storytelling. Jadi, saya akan membuat cerita yang menghubungkan setiap varian parfum saya dengan emosi dan pengalaman, agar brand saya terikat secara emosional dengan audiens atau pelanggan. Lalu ada unique selling proposition, yaitu menunjukkan keunikan brand parfum saya atau produk saya dibandingkan kompetitor lainnya. Contohnya seperti aroma yang eksklusif yang dirancang oleh ahli parfum kelas dunia, lalu menggunakan bahan alami yang ketahanannya bisa mencapai 12 jam, atau dikemas dengan desain elegan yang mencerminkan gaya hidup premium. Lalu teknik hook berupa eksklusivitas dan kelangkaan. Jadi saya akan menekankan bahwa produk ini eksklusif dan hanya tersedia dalam jumlah terbatas. Contohnya, hanya tersedia 500 botol di peluncuran pertama atau di batch pertama. Jadi audiens harus mendapatkan sekarang sebelum kehabisan. Lalu teknik hook menjual yang terakhir yaitu testimoni dan ulasan. Jadi saya akan menggunakan ulasan pelanggan untuk membangun kredibilitas atau kepercayaan. Contohnya, 98% pelanggan mengatakan Nirvana Parfum membuat mereka merasa percaya diri dan mempesona sepanjang hari. Jadi dengan pendekatan pemasaran yang menarik dan ajakan yang kuat, Nirvana Parfum dapat menarik perhatian audiens dan membangun loyalitas pelanggan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.